Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lewat media yang tidak langsung bertatap muka, lewat media online nggak begini. Semoga kita masih bisa belajar dengan baik, jangan patah semangat, tetap belajar, tetap mencari ilmu, meskipun keadaan kayak seperti ini ya. Oke, Zainal akan mengajak kalian untuk belajar pelajaran agama Islam. Silakan kalian buka bab pertama. Bab pertama pada surat At-Tin ya. Bab pertama pada surat At-Tin ya. Nah, ya. Ya, pada surat At-Tin. Silakan pelajaran 1. Mari belajar Al-Qur'an surat At-Tin. Ustaz bacakan dulu surat At-Tinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, insya Allah kalian sudah hafal semua tentang untuk bacaan surat At-Tin ini. Ustadz bacakan dengan artinya wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sinin, dan demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Anak-anak, surat At-Tin ini termasuk surat yang turun di kota Mekah ya. Dinamakan At-Tin, diambil dari kata wattini wazzaitun, dari ayat yang pertama. Dan surat At-Tin ini surat yang ke-95 dalam Al-Qur'an. Ingat, surat yang ke-95. Berjumlah 8 ayat dan turun di kota Mekah. Karena turun di kota Mekah, maka surat At-Tin ini disebut dengan surat Makkiyah. Artinya surat yang turun di kota Mekah. Nanti tugas kalian adalah menulis surat At-Tin dan artinya, juga menghafal surat At-Tin dan artinya, yang nanti bisa langsung dikirim lewat classroom yang insya Allah Ustadz bagikan lewat wali kelas masing-masing ya. Nah, ayo kita pelajari surat At-Tin ya, kandungan dari surat At-Tin. Oke, nah anak-anak, ini tadi surat At-Tin urutan yang ke-95 ya, dalam Al-Quran ada berapa? 8 ayat. Disebut surat At-Tin, dinamakan surat At-Tin karena mengambil dari ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Ada 8 ayat dan turun di kota Mekah. Karena turun di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Ini anak-anak, ayo kita bahas surat yang pertama, wattini wazzaitun. Jadi
demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak, lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Jadi ini amat bagus untuk kesehatan, ya. Jadi kalau kalian ingin sehat, salah satu eh, salah satu terapinya adalah dengan mengkonsumsi buah tin. Nah, buah tin ini memang tumbuhnya bisa berkembang itu di daerah Jazirah Arab dan sekitarnya, ya. Ini buah tin. Kalau kalian sudah pernah melakukan ibadah umroh atau orang tua yang sudah pernah melakukan ibadah umroh atau haji, insya Allah tahu buah tin ini. Tapi jangan khawatir, buah tin ini sudah banyak dijual di Indonesia, ya. Tinggal kalian beli aja kalau ingin merasakan bagaimana enaknya buah tin. Silakan dibeli aja, insya Allah ada di Indonesia. Kemudian zaitun, watini wa zaitun, demi buah zaitun, demi buah zaitun. Jadi dan buah zaitun ini buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah. Mungkin kalian sudah pernah mendengar minyak zaitun, ya. Jadi minyak zaitun itu minyak yang dibuat dari buah zaitun ini. Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak untuk kesehatan juga, ya, untuk kesehatan juga. Jadi Ustadz minta ke kalian nanti setelah kalian mempelajari belajaran Ustadz tentang surat At-Tin ini, tolong kalian bisa browsing di YouTube tentang keistimewaan buah tin dan buah zaitun, ya. Tentang keistimewaan buah tin dan buah zaitun, tolong kalian bisa lihat di YouTube, ya. Kemudian anak-anak, ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua, wa hadzal baladil amin wattini wazzaitun wa hadzal baladil amin. Nah, Mbak nih. Nah, ini wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman. Dan demi negeri yang aman. Jadi ayat yang ketiga. Wattini itu ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Oh maaf, ini kita bahas yang ayat yang kedua dulu, ya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sinin, demi gunung Sinai. Anak-anak, gunung Sinai itu, ya, sebentar. Nah, ayat Gunung Sinai dikenal dengan nama Jabal Musa. Kenapa disebut dengan Jabal Musa? Karena Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul saat berada di Gunung Sinai. Saat berada di Gunung Sinai. Jadi Allah bersumpah menggunakan makhluk yang Allah ciptakan. Pertama Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sekarang Allah bersumpah dengan Gunung Sinai. Semuanya yang Allah ciptakan itu, ini ada keistimewaannya. Tidak kemudian Allah ketika bersumpah dengan makhluknya kemudian nggak ada keistimewaannya. Terbukti tadi buah tin, buah zaitun itu ada keistimewaannya, gitu ya. Nah sekarang Gunung Sinai, Allah juga bersumpah dengan menggunakan nama Gunung Sinai. Waturi Sinin. Gunung Sinai dikenal dengan nama Jabal Musa. Karena tadi apa alasannya? Karena di tempat ini, di Gunung Musa ini, Nabi Musa menerima wahyu yang pertama, gitu ya. Dan pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad juga berhenti sebentar di tempat ini, melaksanakan sholat, ya, sebagai penghormatan beliau kepada Gunung Sinai. Karena Gunung Sinai ini gunung yang bersejarah, gunung yang dianggap perlu dihormati, ya. Makanya Nabi Muhammad kemudian sholat di Gunung Sinai. Ini luar biasa. Nabi Muhammad juga berhenti di Palestina, sholat juga di sana, ya, sholat di masjid yang ada di Palestina. Sama juga ketika berhenti di Gunung Sinai,
Nabi Muhammad juga sholat di Gunung Sinai sebagai bentuk penghormatan kepada tempat yang mulia, tempat yang istimewa yang Allah ciptakan untuk nabi-nabi terdahulu. Nah, ini Gunung Sinai. Selanjutnya anak-anak, ayat yang ketiga. Ya. Apa ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga adalah wahadzal baladil amin. Ayo kita bahas nih wahadzal baladil amin. Ya, wahadzal baladil amin. Nah, ayat yang ketiga, dan demi kota yang aman. Ini apa kota aman itu? Kota aman itu disebut dengan kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang masukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Nah, kota aman itu dua, anak-anak, Mekah dan Madinah. Tapi yang dimaksud di sini adalah Mekah, gitu ya. Jadi besok itu kalau zaman sudah menjelang kiamat, maka Allah datangkan Dajjal. Ya, Allah datangkan Dajjal. Dajjal ini makhluk yang pasti datangnya. Pasti datangnya. Tapi semoga kita nggak ketemu Dajjal ya. Kalau kita ketemu Dajjal itu Allahu Akbar. Anak-anak, kita ini sulit untuk menemukan keamanan. Ya, rasa aman nggak ada. Kenapa? Karena Dajjal diciptakan oleh Allah untuk memberikan ujian kepada orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Nah, dan pengikut Dajjal juga banyak pengikutnya. Dajjal itu pengikutnya orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang Kristen, ya orang-orang yang suka makan babi. Nah, ini penyembah pengikut Dajjal. Nah, kita orang Islam ini, apakah orang Islam bisa menjadi pengikut Dajjal? Bisa. Bisa, karena Dajjal ini akan datang ke tempat di mana ada orang Islam yang masih beriman pada Allah. Loh, Ustaz, apakah ada orang Islam yang nggak beriman pada Allah? Asalnya dia Islam, anak-anak. Tapi karena Dajjal datang, kemudian nggak jadi beriman kepada Allah. Dia kafir lagi, murtad, keluar dari Islam. Nah, tadi saya sampaikan nih, Dajjal itu punya keistimewaan yang luar biasa. Dajjal itu bisa menjelajah ke seluruh dunia. Ya. Padahal hidup Dajjal itu singkat loh, waktu itu. Cuma 40 hari. Tapi 40 hari itu seperti 40 tahun lamanya. Seperti 40 tahun. Jadi saking hebatnya Dajjal. Dan Dajjal dalam sehari itu bisa menjelajah seluruh dunia. Selama masih ada orang beriman, masih ada orang menyembah Allah, Dajjal datang. Nah, gini anak-anak. Sampai ke tingkat Dajjal itu bisa merubah sesuatu yang asalnya baik menjadi nggak baik. Yang asalnya nggak baik menjadi baik. Itu Dajjal. Satu contoh nih anak-anak ya. Seumpamanya nih, di Surabaya ini masih ada orang beriman. Dajjal akan datang ke Surabaya. Cari orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dia menawarkan diri. Dia menawarkan begini, ada pilihan. Kamu harus mengakui aku Tuhan. Nah, kalau kita orang yang beriman kemudian nggak mengakui Dajjal sebagai Tuhan, kita akan diberikan bukti. Oke, kalau kamu nggak mau mengaku aku Tuhan, aku buktikan sekarang. Itu lihat pepohonan yang hijau-hijau itu akan aku keringkan. Kering. Sungai yang masih ada airnya, aku keringkan. Bisa kering anak-anak. Ini hebatnya Dajjal. Gitu ya. Dan terakhir nih Dajjal akan membangkitkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, ini hebatnya Dajjal. Akhirnya orang tua kita meninggal dunia dibangkitkan. Ya. Bapak kita, ibu kita, kemudian dibangkitkan, orang tua kita bilang begini, nak, ini Tuhanmu, kamu ikut pada ini aja, karena ini Tuhanmu. Ya, nah, siapa yang nggak kaget kalau orang tua kita bangkit dari alam kubur, kemudian bilang, oh ini Tuhanmu. Kita kan akhirnya terpengaruh ya. Nah, tapi kalau kita sudah menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, nggak akan mungkin percaya. Makanya kalian, kalau kalian menjadi anak yang soleh, insya Allah tidak akan percaya dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Karena itu tipu daya. Gitu ya. Termasuk meskipun orang tua kita dibangkitkan dari alam kubur, mengatakan Dajjal Tuhan kita nggak akan terpengaruh. Gitu ya. Kita nggak akan terpengaruh. Nah, anak-anak,
hanya 2 kota yang aman dari jelajah Dajjal. Jadi semua negeri itu bisa dijelajahi oleh Dajjal dan takluk dengan Dajjal. Tapi 2 kota ini, anak-anak, 2 kota ini kita kalau masuk di dalam kota ini kita akan aman, yaitu kota Mekah dan Madinah. Gitu ya. Kota Mekah dan Madinah. Makanya kemudian Allah mengatakan wahadzal baladil amin. Ya, jadi negeri ini negeri yang aman, gitu ya. Negeri ini negeri yang aman. Wahadzal baladil amin. Ya. Jadi ya alhamdulillah kalau ada orang Islam yang bisa meninggal dunia di 2 kota suci ini, kota Mekah dan Madinah, oh aman dari Dajjal. Atau orang yang hidup saat besok munculnya Dajjal di kota Mekah dan Madinah aman juga, ya. Karena Dajjal nggak berani masuk. Kenapa? Kota Mekah Madinah itu dijaga oleh malaikat yang siap menghunus pedang. Ya, pedangnya sudah dikeluarkan. Kalau Dajjal masuk, wah, pasti tebas oleh Dajjal, oleh malaikat ini. Makanya nggak berani masuk. Tapi itu pun anak-anak, Allah orang-orang yang hidup bertempat tinggal di kota Mekah dan Madinah diuji oleh Allah. Ya, ujiannya apa? Ada gempa yang membuat orang yang hidup di kota Mekah dan Madinah keluar dari kota Mekah dan Madinah. Ketika keluar, maka dia menjadi sasaran empuk Dajjal, gitu ya. Makanya anak-anak, semoga kita selamat dari fitnah Dajjal ya. Kita selamat dari fitnah Dajjal, kita selamat dari kekejaman Dajjal. Karena begini, kalau kita mengakui Dajjal sebagai Tuhan kita, maka kita ini murtad gitu ya, keluar dari Islam. Dan kalau keluar dari Islam, maka kita menjadi anak atau orang yang besok masuk neraka. Na'udzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal, aman dari Dajjal, gitu ya. Nah, selanjutnya nih anak-anak. Selanjutnya, dan kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Kita ingat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah berada di kota Mekah ini. Gitu ya. Nabi Ibrahim dan Ismail juga pernah berada di kota Mekah ini. Bahkan Nabi Ismail sampai akhir hayatnya berada di kota Mekah dan membangun sebuah bangunan yang istimewa. Sampai sekarang seluruh orang Islam kiblatnya ke sana, menghadapnya ke sana. Yang disebut dengan apa? Ka'bah. Ka'bah ini juga disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Semoga kita semuanya bisa ke sana ya. Bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umroh, gitu ya. Karena Mekah dan Madinah ini istimewa. Selanjutnya nih anak-anak, ayat yang keempat. Apa ayat yang keempat? Ayo kita baca selanjutnya nih ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ingat anak-anak, tadi sudah Ustadz sampaikan, Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad ya, yang diberikan oleh Allah. Ini mukjizat yang luar biasa. Mengalahkan mukjizat yang lain. Mengalahkan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Nah, ya. Dan semuanya dibahas oleh Allah dalam Al-Quran ini. Nah, termasuk Allah mengabarkan kepada kita bahwa manusia itu dijadikan dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Ya. Apa bedanya dengan makhluk lain? Begini anak-anak, di dunia ini ada makhluk hidup, ada benda hidup, benda mati. Benda hidup itu manusia, jin, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, ini benda hidup. Nah, ini dan prosesnya beda, nggak sama. Prosesnya nggak sama.
Jin dengan manusia prosesnya beda. Jin dengan manusia dengan malaikat prosesnya beda. Manusia dengan tumbuh-tumbuhan prosesnya beda. Manusia dengan hewan prosesnya beda. Nah, ini coba proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal ya. Jasmani. Jasmani ini tubuh. Rohani ini hati dan nafsu. Ini yang tidak dimiliki oleh nanti selain manusia. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, memudahkan untuk melakukan kegiatan. Subhanallah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah luar biasa. Ya, sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Coba anak-anak nih, kenapa Allah katakan manusia itu sebaik-baik bentuk? Karena kalau dibandingkan dengan hewan, kita ini jauh lebih bagus, gitu ya. Jauh lebih bagus. Coba nih, maaf ya, coba lihat kambing, lihat sapi. Sapi, kambing itu kalau tubuhnya gatal, gitu ya, ada anggota tubuh yang gatal, dia untuk menggaruknya kan nggak bisa dengan kakinya atau dengan tangannya. Tapi manusia bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ke samping. Luar biasa. Nah, coba ini perbedaan manusia dengan hewan ya. Kalau hewan memiliki jasmani dan nafsu saja. Ya, memiliki jasmani dan nafsu saja. Tapi kalau manusia punya akal, jasmani, rohani dan nafsu. Tapi kalau hewan cuma jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya. Itu supaya menjadi mulia. Nah, ini nih. Coba di bawah nih. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Nah, Ustaz jelaskan sebentar ya. Begini anak-anak. Manusia itu oleh Allah diberi akal untuk berpikir. Gitu ya. Diberi rohani untuk menyaring. Ya. Karena ada nafsu. Contoh nih, seringkali ustadzah mengingatkan, ayo anak-anak kita sholat, ayo anak-anak kalau makan minum sambil duduk, anak-anak kalau buang air kecil, buang air besar, hati-hati ya, nggak boleh sembarangan. Kalau makan nggak boleh berdiri atau jalan. Nah ini supaya apa? Supaya derajat kita ini nggak seperti hewan. Artinya derajat itu kita nggak sama dengan hewan. Coba nih, kambing, sapi itu kalau makan kan sambil jalan, sambil minum sambil jalan juga, makan sambil jalan juga. Nah, kita diingatkan dalam Islam, kita diajari oleh Nabi Muhammad kalau makan minum sambil duduk. Kenapa? Supaya nggak sama dengan kambing dengan hewan yang lain, gitulah. Makanya kemudian diingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Manusia itu oleh Allah dijadikan dalam sebaik-baik bentuk, yang bentuknya nggak sama lah, gitu ya. Nah, ini perbedaan antara makhluk Allah yang namanya manusia kita ini dan makhluk Allah yang lainnya. Bisa contohkan tadi hewan, gitu ya. Nah, selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, ini ada akal pikiran gitu ya, supaya kita bisa memilah dan memilih ini baik apa enggak. Oh, kalau mencuri itu enggak baik, kalau ngomong kotor itu enggak baik, kalau melawan orang tua itu enggak baik. Nah, supaya itu makanya kemudian oleh Allah kita dibekali akal untuk berpikir, kita dibekali akal untuk membedakan mana akal pikiran untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, oleh karena itu anak mulai sekarang karena kita ini makhluk yang istimewa, manusia itu makhluk istimewa, nggak sama dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, maka Ustadz mengingatkan dan Ustadz mengajak kepada kalian semua, yuk kita menjadi manusia yang menggunakan keistimewaan itu dengan sebaik-baiknya. Apa keistimewaan itu? Nah, ini diberi
tubuh, ya, diberi akal, diberi tubuh, diberi pikiran, diberi nafsu, gitu ya, untuk supaya apa? Kita ini beda dengan makhluk yang lain. Kalau hewan kan nggak cuma punya tubuh dan nafsu saja, ya, isinya cuma makan, ya, eh, ada tubuh dan nafsu aja. Kalau hari ini kalau pengen makan sambil berdiri, dia sudah nggak peduli, nggak, karena apa? Tidak ada bekal rohani ini yang diberikan oleh Allah kepada hewan. Makanya kita alhamdulillah menjadi manusia, ya. Alhamdulillah menjadi manusia. Oleh Allah diberi kesempurnaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ustadz, kalau jin gimana Ustadz? Nah, jin itu sama dengan manusia. Oleh Allah diberi keistimewaan ini. Ya, ada akal, ada jasmani, ada rohani, dan ada nafsu. Ya, diberi akal pikiran juga jin itu. Cuman begini anak-anak, Ustadz kasih penjelasan sebentar ya tentang jin ya. Kalau jin itu dia umurnya lebih panjang daripada manusia. Ya, umurnya lebih panjang daripada manusia. Loh, kalau malaikat gimana? Malaikat itu oleh Allah diberi diberi tubuh, ya, diberi tubuh, ya, diberi rohani, tapi nggak ada nafsu. Nah, diberi tubuh, ya, diberi akal pikiran, tapi nggak kasih nafsu. Jadi malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak beristri, nggak beranak, itu malaikat. Ya, oleh Allah seperti itu. Nah, yang lengkap itu cuma manusia. Hebat nggak manusia? Ya, hebat dong. Karena oleh Allah diberi kesempurnaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Karena oleh Allah kita ini diberi keistimewaan yang luar biasa dari makhluk yang lain, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nggak boleh kemudian kita ini menghina teman kita, ya, menghina teman kita karena teman kita, oh kamu kok begitu, nggak boleh, ya. Kan ada nih teman kita yang mungkin oleh Allah diciptakan lahir mungkin nggak bisa melihat, nggak bisa berbicara, gitu ya. Tapi tetap di hadapan Allah dia istimewa. Tetap di hadapan Allah masih Allah bekali dengan akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Tapi tetap hebat, gitu ya. Nah, tetap hebat. Ayo kita pandai bersyukur ya. Pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita ini kalau pandai bersyukur, maka oleh Allah akan ditambah nikmat kita. Ya. Selanjutnya nih anak-anak. Nah ini. Pak. Kita bahas ayat yang kelima ya. Kita bahas ayat yang kelima. Oke. Apa ayat yang kelima? Ayo kita baca bareng-bareng. Ini ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Kemudian kami kembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Tadi anak-anak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik loh ya. Nah sekarang setelah Allah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, Allah katakan dalam Al-Quran, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Oke, yuk kita bahas. Apa maksud Allah katakan serendah-rendahnya itu? Ini anak-anak. Nah ini Ustadz sampaikan dulu. Ya. Ya, contoh kelebihan manusia dari makhluk yang lain. Ya, satu, ini ada sikap dan perilaku, ya, bertutur kata yang lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangganya. Nih, kalau kita nggak bisa seperti ini, maka kita lebih rendah dari makhluk selain manusia. Apa tadi saya contohkan? Hewan, gitu ya. Kalau kita nggak bisa seperti ini, kalah dong kita, sama dong kita dengan hewan nanti, ya. Ya cuman punya nafsu dan punya apa?
punya badan aja. Yang kedua berpakaian. Nah ini nih. Jadi sebelum Ustadz bahas yang kedua ini, tolong sekarang, mulai sekarang nih, yang suka bertutur kata nggak baik, ya, yang suka bertutur kata nggak baik, nggak lemah lembut, nggak santun, ya, kalau ngomong sambil teriak-teriak, ngomong sambil bentak-bentak, ya, tolong mulai sekarang yang baik ya, supaya kita ini nggak sama dengan hewan tadi itu yang punya badan dan nafsu aja. Ya, kan kita punya diberi Allah oleh Allah itu akal pikiran kan gitu. Supaya kita beda dengan yang lainnya, gitu ya. Beda dengan yang lainnya. Nah, mulai sekarang bertutur kata yang baik ya. Yang kedua nih, anak-anak, berpakaian. Ini sikap dan perilaku. Ayo berpakaian, menutup aurat dan memilih model warna yang serasi dan disenangi. Jadi gini nih, intinya di menutup aurat ini anak-anak, gitu ya. Menutup aurat. Aurat itu sesuatu yang harus tutup. Ini Ustadz jelaskan sedikit tentang aurat ya. Jadi aurat perempuan itu mulai rambut ya, mulai rambut kepala ini sampai kaki, ujung kaki. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu, ayo ini teman-teman santri perempuan ya, teman-teman yang perempuan ini tolong kalau keluar rumah tutup aurat ya, pakai jilbab ya. Kalau jalan-jalan ke mall juga tetap menutup aurat, pakai jilbab, celana panjang ya. Supaya ini beda dong dengan makhluk yang lainnya. Hewan itu kan nggak pakai baju. Ya, masa kita sama dengan hewan? Tadi kan sudah Allah sebutkan kita ini makhluk yang bentuknya Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Kalau kita tidak menutup aurat, oh kan nggak ada bedanya mas, mbak ya, teman-teman ya, anak-anak ya, nanti nggak ada bedanya dengan ini, dengan hewan. Makanya untuk membedakan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan apa? Dikasih akal pikiran untuk memilah dan memilih perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau laki-laki auratnya tuh mulai pusar sampai lutut, gitu ya. Mulai pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan semuanya. Jadi mulai sekarang ayo yang perempuan hati-hati kalau keluar rumah pakai jilbab, tutup auratnya, ya. Yang ketiga nih, makan dan minum. Ya. Makan dan minum. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Sesuai dengan selera. Anak-anak, makan dan minum apapun kita nggak boleh berlebihan. Berpakaian pun nggak boleh berlebihan, makan dan minum pun juga nggak boleh berlebihan. Apa sih berlebihan itu? Berlebihan itu disebut dengan boros. Boros itu ya melakukan hal yang di luar kebiasaan, gitu ya. Makan dan minum kalau cukup satu piring cukup, ya makan satu piring cukup, ya alhamdulillah. Kalau ini kan berlebihan itu kita hidup sederhana maksudnya Ustaz begitu. Hidup yang sederhana, sederhana itu enggak berlebihan, tidak terlalu ngirit. Nah, itu sederhana. Nah, kita untuk makan minum dianjurkan yang sederhana. Makan minuman yang bergizi, minum halal, makan dan minum yang halal, yang bergizi dengan selera. Dan dalam Islam itu sudah diatur kalau makan dan minum tidak boleh yang diharamkan oleh Allah. Ya, contoh yang diharamkan apa? Kita nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing, nggak boleh minum minuman yang memabukkan, ya itu nggak boleh. Ini yang dilarang dalam Islam. Kemudian nih anak-anak, berlaku tadi ya, bergaul sesama teman. Yang keempat, bergaul sesama teman. Berkumpul, bersilaturahim sama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Ingat, tadi bertutur kata yang baik ya.
kalau kita kumpul bermain dengan teman, diniatkan untuk bersilaturahim. Karena bersilaturahim, maka kalau bersilaturahim ya nggak boleh menyakiti, ngomongnya yang baik, ngomongnya nggak boleh bentak-bentak, ngomongnya yang nyaman, yang enak gitu ya. Nggak boleh, kalau orang Jawa bilang ilo-iloan, nggak boleh ya, nggak boleh. Terus kalau manggil nama temennya itu nggak boleh manggil nama julukannya, nggak boleh ya, panggil nama temennya. Kalau namanya bagus kan alhamdulillah, namanya Muhammad, Abdullah kan bagus, diceluk Mamat, dipanggil Mamat, panggil Muhammad kan bagus gitu ya. Nah, kita nggak boleh bertutur kata yang nggak baik gitu ya, termasuk memanggil nama teman gitu ya. Kemudian yang kelima, menggunakan anggota tubuh. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsi terhadap hal yang dibolehkan oleh agama. Ya, menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Ini anak-anak, saya contohkan ya. Allah kasih kita tangan. Gitu ya. Allah kasih kita kaki. Tangan, kalau kan tangan ini fungsinya kan banyak. Allah menciptakan manusia itu kan luar biasa. Di dalam tubuh kita ini ada tangan, ada kaki, gitu ya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut. Tapi kalau difungsikan dengan yang tidak baik, dosa loh anak-anak. Ya, kita punya tangan, kita gunakan hal yang nggak baik. Apa contohnya? Mencuri, ambil barang teman, nggak ngomong. Itu kan tidak menggunakan anggota tubuh dengan baik. Ya. Nggak menggunakan anggota tubuh dengan baik. Nah ini nggak boleh, dosa hukumnya. Dan besok akan ditanya, tangan ini juga akan bisa bicara. Kita diberi oleh Allah mulut. Mulut kalau nggak digunakan dengan baik juga dosa. Mulut hanya untuk digunakan berkata nggak baik. Nah, besok mulut akan bicara. Oh aku loh, ya Allah, aku ini mulut, aku digunakan dengan nggak baik oleh orang ini. Dia akan ngomong. Gitu ya. Kaki juga sama. Kaki digunakan yang nggak baik, akan ngomong juga. Contoh nih, gunakan untuk berjalan ke tempat yang maksiat. Maksiat itu tempat dosa. Nah, ya, untuk mencuri, untuk nendang temennya, tangan untuk mukul temennya. Ah, besok seperti itu apa? Besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan semua anggota tubuh kita akan ngomong besok kepada Allah. Makanya hati-hati ya. Nah, kalau kita menggunakan anggota tubuh dengan baik, insya Allah kita mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu ya yang Ustadz sampaikan. Untuk ayat yang ke-6, Ustadz akan lanjutkan pada pertemuan akan datang, gitu ya. Akan Ustadz jelaskan pada pertemuan akan datang. Yuk, tadi sekarang Ustadz review lagi ya. Surat At-Tin urutan ke-95 dalam Al-Qur'an, terdiri 8 ayat, diturunkan di kota Mekah ya. Kemudian disebut dengan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah ya. Semoga manfaat apa yang Ustaz sampaikan. Sebelum Ustaz tutup, ayo kita baca lagi surat At-Tin bersama-sama ya. Kita baca lagi surat At-Tin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul azim. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kalian bisa mengamalkan apa yang sudah sebutkan dalam surat At-Tin. Sekian, terima kasih. Anak-anak jangan lupa berdoa. Semoga kita bisa masuk kembali seperti dulu, seperti biasa. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Semoga musibah ini segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.